Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Urapilah kami semuanya Tuhan untuk dapat menangkap maksud Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah pertemuan seorang penulis, Simon Sinek, dia menceritakan kisah nyata tentang seorang mantan wakil menteri pertahanan yang pada waktu itu diundang dalam sebuah konferensi yang dihadiri ribuan orang. True story. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee in a styrofoam cup. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script and he said, "You know, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the Undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup." He says, "I'm no longer the Undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in. When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. And when I asked someone, 'Do you have any coffee?' he pointed to the coffee machine in the corner and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup." He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Saudara Wakil Menteri Pertahanan itu berkata, "Gelas keramik itu sebenarnya bukan untuk saya, tapi itu untuk posisi yang saya pegang. Saya hanya pantas mendapatkan gelas styrofoam." Saudara, bukankah itu sungguh benar adanya? Kalau engkau dan saya adalah orang yang terkenal, punya posisi, punya banyak uang, saudara, orang-orang akan memberikan perlakuan terhormat kepadamu dan kepadaku. Saudara, mereka mungkin akan bukain pintu bagimu,
memberikan teh atau kopi tanpa engkau minta. Mereka saudara akan mendengarkan kata-katamu. Benarlah kata pengusaha Jack Ma saudara. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Saudara, padahal semuanya itu bukan untukmu, tetapi untuk posisi yang sedang engkau pegang. Tanpa posisi, engkau dan saya hanya berhak mendapatkan kopi dalam segelas styrofoam. Gak heran saudara, semua orang ingin mendapatkan posisi yang tinggi, apapun caranya. Ada yang rela nyogok ratusan juta, bahkan miliaran saudara supaya bisa masuk universitas ternama, masuk sekolah kedinasan, naik pangkat. Saudara, ada ibu yang rela lobi sana lobi sini, bahkan nabrak aturan. Yang penting anaknya bisa menjadi petinggi negeri. Saudara, ada juga bapak pendeta yang pakai klaim rohani, pakai ayat-ayat Alkitab untuk nakut-nakuti jemaat supaya mereka gentar kepadanya. Saudara, bukan cuma orang dewasa yang ingin merebut posisi, bahkan anak-anak juga. Saudaraku, suka atau tidak suka, hidup ini memang tentang menang dan kalah. Mengapa saudara? Karena di mata manusia kehebatan adalah bagaimana menaklukkan orang lain. Saudara, ayat yang kita baca tadi, ini sebenarnya terjadi seminggu sebelum penyaliban. Ini adalah hari-hari terakhir Yesus ada di dunia. Oh saudara, sudah terbayang kengerian salib. Namun sungguh ironis, saat bayang-bayang kematian menghantui Yesus, Yohanes dan Yakobus justru minta jabatan. Mereka memakai ibu mereka untuk ngelobi Yesus. Ibu mereka berkata, saudara, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Oh saudara, lihatlah. Yakobus dan Yohanes ingin mendapatkan kedudukan yang maha penting. Meskipun resiko yang harus mereka hadapi sangat berat, bahkan taruhannya nyawa, mereka nggak peduli. Karena mereka pikir, saudara, kami adalah orang yang paling keren di antara murid yang lain. Kami paling senior, orang lama. Ibu kami dengan ibu Yesus itu saudara. Jadi kami dengan Yesus itu adalah sepupu. Kamilah yang paling pantas mendapatkan kedudukan. Oh saudara, mereka pikir untuk menjadi hebat, mereka harus menjadi bos. Mereka ingin mengubah 12 menjadi 2 atasan dengan 10 bawahannya. Saudara, apa reaksi murid yang lain? Mendengar permintaan 2 murid itu saudara, 10 murid yang lain marah. Seolah mereka berkata, emangnya cuman kalian berdua aja yang kerja keras, kami juga ikut kerja keras, ikut Yesus kemana saja. Kami juga ikut bayar harga. Hei, kami juga punya hak loh. Saudara, mereka bertengkar. Sebenarnya saudara, ini bukan pertama kalinya murid-murid itu bertengkar soal jabatan. Dalam pasal 18 ayat 1 sampai 5, mereka juga bertengkar untuk bisa menjadi orang nomor 1. Dan mereka bertengkar lagi, saudara, kapan itu? Malam, dalam perjamuan malam sebelum Yesus disalibkan, dan terjadi lagi, saudara. Lihatlah, mereka semua sama saja. Mereka semua sama-sama rakus kekuasaan. Mengapa? Naluri alami manusia sebenarnya ingin sekali menguasai orang lain. Ini saudara bagaikan gabus yang gak bisa ditahan di bawah air.
Saudara, manusia mempunyai dorongan untuk berebut posisi tertinggi. Saudara, tanpa engkau dan saya sadari, kita ini sebenarnya dilahirkan untuk bersaing, berebut menjadi nomor satu. Diakui atau tidak, hasrat terbesar kita adalah menjadi lebih dari teman-teman kita. Kita ingin lebih kaya, kita ingin lebih berpangkat, lebih pintar, lebih cantik, lebih terampil. Bahkan kita ingin nampak lebih rohani. Saudara, tahun-tahun awal kami di Semarang, seorang misi Amerika mengajak kami, saya dan suami, untuk bergabung dalam timnya pelayanan penginjilan kontekstual. Anggotanya ada sekitar 20-an orang. Saudara, saya masih bisa bekerja sama dengan anggota yang lain kecuali dengan sepasang suami istri yang usianya gak jauh beda dengan kami. Saudara, mungkin karena usianya gak jauh beda, sepertinya kami menyukai banyak hal yang sama. Sehingga saudara ada dorongan untuk bersaing. Kami bersaing merebut hati mentor, bersaing melampaui target pelayanan, bersaing siapa yang paling tinggi jabatan, siapa yang paling tinggi pendidikan, siapa yang paling sehat. Bahkan kami bersaing anak siapa yang paling pintar, paling cantik. Dan kami juga bersaing siapa yang paling rohani. Saudara, memang kemudian saya keluar dari tim pelayanan itu dan lama tidak bertemu. Setelah 20 tahun, saudara, ada kesempatan bagi saya bertemu dengan sepasang suami istri itu. Saudara, apa yang terjadi? Kami memang berjabatan tangan. Dia mengatakan, sudah lama ya kita gak bertemu. Saudara, kami ada dalam satu ruangan, duduk dalam satu ruangan. Tetapi seperti ada tembok pemisah, dingin sekali. Tak ada tegur sapa, saudara. Tanpa saya sadari, saudara, perasaan bersaing yang saya pelihara selama ini sudah merusak persahabatan di antara kami. Selama ini semuanya kami tutupi dengan keramahan palsu di wajah kami. Padahal hati persahabatan kami sudah hancur. Saudara, lihatlah, seringkali ambisi mengejar kekuasaan berbuah kebencian, permusuhan, kehancuran. Itulah sebabnya dalam kerajaan Tuhan Yesus jalan menuju kebesaran beda dengan jalan yang dilakukan oleh dunia. Dalam kerajaannya, saudara, kebesaran tidak diukur dari berapa banyak yang bisa kita kalahkan, namun berapa banyak pelayanan yang dapat engkau dan saya berikan. Saudara, di mata manusia kehebatan memang adalah melalui penaklukan. Tapi di mata Tuhan kehebatan adalah melalui pelayanan. Apa reaksi Tuhan Yesus mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes? Oh saudara, Yesus tidak marah. Yesus tidak meremehkan permintaan kedua orang itu. Sebaliknya Yesus bertanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Saudara, cawan berarti murka Allah. Cawan itu berarti penderitaan yang harus Yesus tanggung. Yesus memberitahu mereka seperti apa kebesaran dan kemuliaan itu. Bukan seperti apa kata dunia. Itu bukan tahta dan mahkota. Tapi kebesaran dan kemuliaan dalam kerajaan Tuhan tampak seperti cawan dan baptisan melalui penderitaan dan pengorbanan. Saudara, cara menjadi terbesar dalam kerajaan Tuhan beda dengan cara dunia. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, di sana pertama-tama Yesus menggunakan istilah pelayan. Ini adalah orang rendahan yang melayani semua kebutuhan majikannya. Tapi kemudian secara radikal Yesus memakai gambaran seorang budak. Ini adalah orang yang hidupnya semata hanya untuk menghamba kepada majikannya seumur hidupnya. Saudara, lihatlah, kebesaran dalam kerajaan Tuhan itu adalah orang yang memiliki kehidupan yang rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan hidupnya hanyalah untuk melayani orang lain.
Saudara, sekali lagi, Yesus memberi kita sebuah paradoks. Saudara, manusia berusaha menjadi tuan atas orang lain. Namun Tuhan Yesus, dia datang sebagai pelayan dan hamba bagi semua orang. Saudara, sebenarnya dia layak menaklukkan orang lain karena dia adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Tapi meskipun Yesus adalah raja di atas segala raja, Yesus, saudara, tidak memakai kuasanya untuk menekan orang lain. Yesus justru datang melayani orang yang paling tidak pantas untuk dilayani. Saudara, harga kehebatan dalam hitung-hitungan Tuhan bukan menjadi tuan, melainkan menjadi pelayan dan budak. Saudaraku, orang Kristen, engkau dan saya tidak dapat mengejar yang satu tanpa menjadi yang lain. Kalau engkau mau jadi penguasa, engkau dan saya harus rela juga menjadi pelayan. Kalau engkau mau menjadi pemimpin, engkau dan saya harus rela menjadi pengikut. Kalau engkau mau jadi tuan, engkau dan saya juga harus rela menjadi budak. Saudara, suatu kali seorang rekan hamba Tuhan menelpon saya. Kak, saya diminta untuk melayani gereja X di Surabaya, katanya saudara. Saudara, sebenarnya itu bukan pertama kalinya ia menelpon saya tentang hal seperti itu. Beberapa kali ia memberitahukan ia, saudara, diminta oleh gereja-gereja besar untuk menjadi gembala di sana. Saudara, sebagai orang yang dulunya bukan siapa-siapa, orang yang sangat sederhana, bahasa Indonesia saja waktu itu gak lancar. Menurut saya pencapaiannya itu sangat menakjubkan, saudara. Sekarang ia menjadi pendeta terkenal, jadi incaran gereja-gereja besar. Jujur saudara, saya sebenarnya senang ketika melihat orang yang dulunya gak dianggap sekarang menjadi terkenal. Seorang yang dulunya bukan siapa-siapa sekarang menjadi seseorang. Tapi saudara, diam-diam saya membayangkan ada di posisi itu. Dikenal, dikagumi, dan dihormati. Namun ketika saya melihat diri saya, saudara, saya seperti menelan pil pahit. Kenapa saudara? Saya melayani di dalam sunyi. Saudara, saya adalah orang yang sering ditolak. Saudara, kami pernah ditawari. Saudara, kami pernah jadi kandidat gembala sidang di sebuah gereja besar. Baru tahap penjajakan, saudara, ditolak. Kami pernah jadi kandidat dosen di sebuah STT di Sumatera Utara. Baru tahap wawancara, saudara, ditolak. Saudara, puluhan kali saya melamar pekerjaan, juga ditolak. Yang menerima, saudara, hanya sebuah pos perintisan di pinggiran kota Semarang yang tidak dikenal. Oh saudara, jujur berkali-kali saya protes pada Tuhan. Saya ingin ditempatkan di mana ambisi saya bisa tercapai. Saya ingat saudara, gak jarang sering kali tengah malam saya terbangun dan menangis. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin menjadi anonim, tak dikenal. Tuhan, saya ini ingin dicari, bukan ditinggalkan. Sampai suatu kali saudara, di minggu pagi, saya melihat ibu yang biasa membersihkan gereja. Tidak seperti biasa saudara, ia terlihat pucat dan lemah. Saya dekati dan saya pegang, wah ternyata ibu itu demam tinggi. Saya suruh dia pulang untuk beristirahat. Tapi dia gak mau saudara. Saya paksa, sudahlah Bude. Bude itu sakit demam, istirahat saja, sudah tinggalkan aja pekerjaannya. Dia tetap tidak mau, semakin saya paksa, dia gak mau saudara. Saya tanya kepadanya, kenapa toh Bude gak mau pulang? Apa jawabannya saudara? Bu, saya gak mau pulang. Ini yang membuat hati saya senang. Bu, cuma ini yang saya bisa lakukan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat saya berikan untuk Tuhanku selain daripada ini. Saudara,
Saya terdiam dalam hati, saya malu sekali. Ibu yang hampir uzur, saudara. Seingat saya 19 tahun usia gereja, dia tidak pernah absen melayani. Walaupun hujan badai, panas dingin, gelap terang, dia tetap melayani. Bahkan ia tidak pernah mau menerima bayaran dari pelayanannya. Walaupun ia jarang mendapatkan ucapan terima kasih dari jemaat, saudara, dia tetap setia melayani. Kenapa, saudara? Seperti yang dia katakan, kebahagiaannya adalah melayani jemaat dan melayani Tuhan Yesus, walaupun dalam sunyi. Saudara, engkau dan saya tidak pernah berpikir melayani dalam sunyi sebenarnya adalah anugerah. Padahal seringkali Tuhan memakai itu sebagai bengkel untuk membentuk dan memurnikan kita. Dalam sudut pandang Tuhan, saudara, musim tanpa nama adalah ruang sakral. Tahun-tahun tersembunyi adalah tempat lahirnya keluhuran sejati. Lihatlah Yusuf, saudara, dia menjalani hari-hari sunyi di penjara bawah tanah sebelum Tuhan membuatnya menjadi Perdana Menteri. Lihatlah Daud, saudara, dalam pelarian bertahun-tahun di padang gurun yang sepi sebelum Tuhan melantiknya menjadi Raja Israel yang ditakuti. Saudara, bukankah Yesus pun demikian? Ia lahir di kandang domba yang sepi, menjalani masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa di dalam sepi. Setelah ia mulai pelayanan publik, saudara, Yesus tidak mencari lampu sorot. Yesus bahkan sering menyingkir dari keramaian. Yesus menolak jadi idola. Bahkan Tuhan Yesus adalah orang yang paling kesepian. Karena saat terkritis hidupnya, saat ia tergantung di kayu salib, saudara, ia ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa yang tak terlihat bukan berarti tidak penting. Lihatlah, saudara, pelayanannya yang sunyi itu menjadi satu-satunya jalan yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Saudara, kita sedang masuk dalam musim pemilihan presiden. Calon pemimpin seperti apa yang ingin engkau pilih? Saudara, pertama-tama bertanyalah, apakah orang itu memiliki hati untuk melayani? Apakah dia, saudara, cukup rendah hati untuk memikirkan kepentingan rakyatnya lebih daripada kepentingannya sendiri? Kepentingan golongannya, kepentingan kekuasaannya. Apakah, saudara, dia bahkan melanggar aturan demi melanggengkan kekuasaannya? Oh saudara, engkau harus memilih dengan cermat pemimpin yang melayanilah yang harusnya engkau dan saya pilih. Saudara, apakah saudara sedang mengejar posisi jabatan? Gak salah, saudara. Tapi raihlah di dalam Tuhan. Bukan untuk menaklukkan orang lain. Tapi sebagai sarana untuk melayani orang-orang yang terhilang. Saudara, apakah cita-citamu, ambisimu belum tercapai? Jangan kecewa. Tuhan Yesus tetap mencintaimu. Tidak ada status apapun yang dapat membatalkan cintanya bagimu. Posisi apapun yang engkau peroleh, saudaraku, itu tidak akan menambah atau mengurangi nilaimu di mata Tuhan. Engkau tetap berharga di matanya. Percayalah, engkau sangat dikasihi. Mudah-mudahan, saudaraku, itu menjadi energi yang baru bagimu untuk lebih antusias memberikan pelayanan bagi orang lain. Saudaraku, Yesus menebusmu dan menebusku bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi agar engkau dan saya dapat melayani. Banyak orang yang terhilang sedang menantikan kedatanganmu, saudara. Mungkin di antara mereka ada yang frustasi, bingung, putus asa, hampir bunuh diri. Saudara, mereka menantikan uluran tanganmu. Hadirlah bagi mereka. Saudaraku, kiranya melalui pelayananmu dan pelayananku, dunia bisa melihat gereja sebagai komunitas baru di mana hubungan tidak diatur oleh kedudukan atau status, namun oleh hati yang rindu melayani orang yang tidak mempunyai status.
Kiranya melalui pelayananmu dan pelayananku kepada orang yang paling tidak pantas dilayani, dunia bisa menemukan hati Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu. Kamilah Yakobus dan Yohanes itu. Seringkali Tuhan, sebenarnya kami ingin berkuasa untuk mengalahkan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Karena Engkau memanggil kami Tuhan untuk melayani. Memiliki kerendahan hati, memikirkan kepentingan orang lain. Mudah-mudahan melalui hidup kami, paling tidak ada satu orang yang berjumpa dengan Kristus. Melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terlihat ataupun tidak terlihat. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.